Aku baru rencana sama Bu Lasmi, ayo nunggu Mbak Artin delok putune. Malah wis ke rumah aja ke Cigombong. Cigombong aja buat teram. Cigombong yang dekat. Kapan Bude? Putramnya kapan? Cigombong buat teram. Iya kapan Ayu? Iya. Tunggu. Malah wis mulai. Ayah Mbak Artin mah. Mami, emang Bude Lasmi di Bandung? Ada di sini. Tuh dekat aku. Masa? Nggak bilang lagi sih. Ke situ tuh. Nggak bilang sih kalau tahu Pak. Kalau pulang di Bandung ya? Mami. Di Bandung sama aku. Kalau Mami. Satu atap aku harus Bu Lasmi. Mana coba mana? Ya ampun, Bu Lasmi. Kapan ini bisa itu orang nggak percaya. Masih di tempatnya Bu Lasmi. Bu Lasmi. Nyalakan aja Bu, kameranya ke Bu Lasmi, Wah, digeser HP-nya. Tuh, biarin gandeng ini kan percaya tuh. Sebentar ya, ulang tunggu tahunnya ya. Bandung. Percaya ya, tunggu. Berarti ulang tahunnya nang Bandung. Ulang tahunnya nang Bandung. Iya, Bu Lasmi ulang tahun di Bandung. Kita tungguin ya nasi tumpengnya ya, bentar ya. Lah tumpeng gambar tok. Oke ya. Bentar. Mana Mami. ini? Tahu kalau pada di Bandung mah ditungguin, kita jalan-jalan ke Bandung. Mulanya Rene ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Jam 7. Sekarang sudah jam 7 ya. Bapak Ibu kita jam 7, mulai jam 7, beres, diem. Kita punya PRT pada kesempatan malam hari ini ya. Baik yang di Bandung, yang di Curug, di mana saja, kapan saja ya. Dimanapun berada kita bersyukur hari ini, kita bersukacita sekali di awal bulan September ya. Tentu kita ingat ya Bapak Ibu, ada sebuah lagu judulnya September Kelabu. Itu Desember Bu. September Kelabu. Saya tahu gitu lagu itu. September ceria. Itu Bu Lasmi. September ceria. Ceria judul lagu. Bu Lasmi kan ulang tahun. Nyanyi itu. September ceria itu kalau nggak salah yang nyanyi itu Ibu Minata. Nah. Desember Kelabu. Itu Desember. Kita ini belum nyampe Desember. Kita masih ganti. Tapi mudah-mudahan Desember kita tidak kelabu ya, Bu ya. Amin. September, Oktober, November ceria semua ya. Amin. Nah, hari ini. Baik, kita mulai PR kita pada malam hari ini. Ibu semua dimanapun berada. Kita mulai dengan mengangkat sebuah pujian yaitu berjudul Kidung Jemaat 362, yaitu berjudul Aku Milikmu Yesus Tuhanku ya. Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Ada seberapa 362. Aku milik Yesus merindukan datangnya dan dekat pada kaki salibmu. Dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di
raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Baik, kita akan membuka PRT kita pada malam hari ini di dalam doa. Saya minta tolong Ibu Retno Asih untuk memimpin doa buka. Dipersilahkan. Mari kita diawali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari dari pagi, siang hingga malam ini. Terima kasih juga karena kami boleh berkumpul walaupun melalui Zoom di sini ya Tuhan. Tuhan mau sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga mau pelihara internet ini sehingga kami boleh mengikutinya dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Tuhan juga mau mengurapi Pak Samuel yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh berguna bagi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. 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 Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama membaca Alkitab kita. Karena pada kesempatan hari ini bacaan kita diambil dari Yesaya 35. Yesaya 35 ayat 4 ya sampai dengan ayat 9. Koreksi sedikit, saya teruskan sampai di ayat 10 ya. Sampai di ayat 10 bacaan kita. Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang masuk dan ke Sion, akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga yang merenungkan, serta memahami, dan juga senantiasa melakukan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita nih kan dalam kondisi pandemi. Ketika dengar pengumuman, misalnya nih Bapak Ibu, saya kasih pengumuman begini tiba-tiba. PPKM, misalnya nih, di Cicurug, ditiadakan. Misal ya Bapak Ibu, bukan saya ngasih yang pengumuman. Ini permisalan aja. Misalnya ada pengumuman yang dikasih tahu begini, infonya nih. Misalnya pemerintah bilang nih tiba-tiba Pak Jokowi gitu ya, dia bikin spesial. Khusus Kabupaten Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug sudah bebas dari PPKM. Gimana perasaan Bapak Ibu? Padahal kemarinnya baru dengar ramai kasus COVID.
Gimana perasaannya Bapak Ibu? Bebas dari PPKM. Senang. Nah, Senang. seru ya Sekali Bapak Ibu ya. bisa ke gereja. Bisa ke gereja lagi. Selain bisa gereja apa lagi Bapak Ibu? Bisa Biasanya belanja ke pasar Cicurug. Ya. bisa belanja. Lagi Bapak Ibu. Ada lagi nggak selain gereja? Bisa makan Bisa bareng buat nih. rampa. Bisa buat buat ram. Nah, itu ya. Ayo selain bisa buat ram apa lagi Bapak Ibu? Kita kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul ya, apalagi sekarang gedungnya udah ada yang baru ya. Ini di belakang saya emang fotonya nih foto lawas nih, belum dicor. Kalau lihat foto-foto di grup keluarga Bapak Ibu yang biasa di-share sama Babe, udah dicor, udah mulus, udah pokoknya buat senam bisa ya. Buat ram bisa. Godaan bisa. Ya, Ci. Buat ram bisa. Bisa, Ci, buat ram. Itu mau jarak buat Ayo Bu Lasmi. antara Ayo. orang 1,5 meter juga bisa ya. Siap. Ada Besok pakai di kolong-kolongnya. situ aja. Besok Kan masih masih PPKM. pasti PPKM. Nah, kan misalnya begitu, misalnya Seandainya. Jokowi ngomong seandainya Cicurug khusus daerah Kecamatan Cicurug bebas PPKM. Wah, kan keren juga tuh ya. Pasti kita berasanya senang, apalagi di tengah situasi seperti ini. Situasi di mana kalau kita ingat-ingat pengumuman gitu ya, Cicurug masuknya kalau nggak level 3, level 4. Puji Kita Tuhannya level Bapak berapa? Ibu, sekarang udah level 2, betul Bu Karin. Biasanya kan waktu itu sempat 3 terus minggu yang lalu naik ke 4. Nah, sekarang sudah turun Level ke level 2. Kita berharap ya Bapak Ibu, kita berharap level 2 turun lagi. Level 1. Kalau Level vaksinnya 1, kena. wah udah selesai. Misalkan dinyatakan bebas kan kita bisa resume normal gitu ya. Kita kembali ke situasi normal. Tentu Bapak Ibu, ketika ada pengumuman yang memberikan semangat buat kita, misalnya kayak tadi kita di era pandemi seperti ini, rasanya pengumuman PPKM itu menjadi sesuatu yang apa ya, buat kita kayaknya aduh PPKM deui ya. Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman Indonesia bebas PPKM, nggak usah Indonesia deh, Cicurug bebas PPKM, tentu ini menjadi sebuah hal yang membuat kita menjadi bersukacita. Dari yang tadinya kita agak murung, denger apa kita nggak bisa botram dengan mudah gitu ya, kita nggak bisa kumpul-kumpul, pelawatan sulit gitu ya, pelawatan dibatesin, yang ikut orangnya berapa, usianya berapa, yang didatengin berapa. Tiba-tiba langsung wah semuanya udah boleh normal, anak-anak sekolah minggu udah bisa masuk kelas yang baru, remaja boleh kembali ke bukan habitatnya, ke apa ruangannya gitu ya yang juga baru, terus pemuda bisa ada aktivitas di ruangan yang baru, gereja normal, lansia bisa menikmati ruangan, bisa latihan di gazebonya gitu kan. Komisi dewasa bisa bareng-bareng lagi ya apa istilahnya aktivitasnya, dan juga ibadah umum bisa nggak ada batasan. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang membuat kita bersukacita. Inilah yang disebut namanya titik balik Bapak Ibu. Bahasa kerennya turning point ya, bahasa kerennya. Tapi kita kenalnya apa? Titik balik, memutar balik. Atau kalau menggunakan tema kita hari ini, keadaan yang sudah berbalik. Nah tentu mencapai proses itu Bapak Ibu, mencapai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, keadaan yang terbalik menjadi ke arah yang lebih baik, itu butuh perjalanan. Butuh sebuah upaya yang namanya membalikkan keadaan. Sama seperti tema kita hari ini, membalikkan keadaan. Dan yang namanya membalikkan keadaan Bapak Ibu, tidak semudah ketika kita membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan aja kalau badan kita lagi lemes itu menjadi sesuatu yang berat. Apalagi ini membalikkan keadaan dari yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Butuh proses. Kita bisa sampai di level PPKM level 2 ini tentu telah melalui perjalanan yang panjang. Kita bisa sedikit lagi menyelesaikan proses renovasi gedung pelayanan, tentu bukan dengan hal yang mudah. Butuh proses segala sesuatu. Ini juga yang kalau kita lihat Bapak Ibu ada di dalam bacaan kita di dalam Yesaya 35.
di mana bacaan Yesaya 35 ini merupakan sebuah teguran keras gitu ya. Setelah Yesaya menegur Yehuda khususnya di dalam pasal 28 sampai dengan 33, pasal 35 ini menjadi sebuah berita keselamatan. Berita keselamatan yang apa? Menyegarkan bangsa Israel. Karena dikatakan di dalam ayat 1 dibuka dengan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat karena bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bacaan ini dibuka dengan sebuah ungkapan bahagia, di mana ini menjadi sebuah janji keselamatan bagi umat Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 3 gitu ya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Lanjutkan dengan katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri akan menyelamatkan. Tentu bagian ini bukan diungkapkan dengan tanpa alasan, gitu Bapak Ibu. Bagian ini menjadi sebuah bagian karena bangsa Israel pada masa itu sedang di dalam tekanan. Khususnya Yehuda sedang berada di dalam tekanan di mana mereka akan dijajah oleh bangsa yang lebih kuat, ya, bangsa yang lebih kuat dari mereka. Setelah mereka ditegur karena keimanan mereka, bangsa Israel ini diberikan sebuah penyegaran. Keselamatan ada bagi umat Tuhan. Tentu di dalam situasi seperti ini, ketika mendengar kabar seperti ini, ibarat kita mendengarkan kabar kalau Cicurug bebas PPKM. Ada sukacita. Di tengah tekanan ini ada kabar yang memampukan umat Israel, menyemangati mereka untuk apa? Untuk bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena ada keselamatan yang Tuhan janjikan. Makanya dikatakan di ayat 4, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Pembalasan di sini adalah pembalasan yang ditujukan kepada bangsa-bangsa yang akan menjajah Yehuda. Pembalasan dengan ganjaran Allah. Mereka diingatkan akan kisah-kisah di mana Tuhan membebaskan mereka, membalaskan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang di luar. Khususnya pertempuran dengan bangsa Filistin, di mana itu menjadi pertempuran yang wajib bagi bangsa Israel. Ya, kalau kita buka Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu ya, kalau kita ingat ceritanya dari dulu tuh bangsa Israel paling sering berperang dengan siapa? Selain dengan orang Amalek, orang-orang kuno, juga dengan bangsa Filistin. Mulai dari tabut perjanjian yang diambil, sampai dikembalikan lagi, peristiwa kuil Dagon, sampai ketika Israel menjadi bangsa yang merdeka, mereka tuh paling sering berkelahi dengan bangsa Filistin. Tentu ini ketika mereka mengingat perjalanan mereka sebagai bangsa Israel, ketika mereka mengingat bagaimana Tuhan menyertai mereka menghadapi bangsa Filistin, khususnya ketika menghadapi Goliat, mereka teringat bahwa Tuhan itu membalaskan kejahatan bagi setiap mereka yang dalam tanda kutip mengerjai umat pilihan Allah. Kita ingat Bapak Ibu, Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka semangat lagi. Iman bangsa Israel yang tadinya hancur, tadinya surut, udah nggak tahu kemana, sekarang kembali semangat. Kembali mereka mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah pembaruan iman. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, janji yang Allah berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, ini ibarat kata sesuatu hal yang sukacitanya luar biasa. Orang lumpuh akan melompat seperti lusa. Orang bisu bersorak-sorai. Mata air memancar di padang gurun. Tentu bagi orang-orang Israel, padang gurun itu adalah teman gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau sampai ada air memancar di padang gurun, berarti itu adalah sebuah keajaiban yang besar. Di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air.
Ini tentu merupakan sebuah berita sukacita. Ada akan jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Artinya jalan yang dibuat itu bukan jalan yang bercacat. Karena apa? Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang yang mungkin orang yang mungkin pada waktu itu kusta menjadi penyakit yang paling ditakuti, orang yang kusta tidak akan ada di situ. Karena apa? Karena orang kusta dianggap sebagai orang yang terkutuk. Kena kusta sama dengan kena kutukan. Makanya kalau kita ingat kisah Naaman, Bapak Ibu yang mungkin pernah lihat di sekolah minggu kisah Naaman, kenapa Naaman begitu berusaha? Karena kusta itu sebuah aib mereka. Mereka jadi tidak tahir. Ketika mereka lepas dari kusta, mereka menjadi orang yang tahir. Sedangkan kalau mereka kena kusta, mereka menjadi tidak tahir. Akan mendapatkan penghakiman dari masyarakat yang ada di sekitar. Tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menyegarkan. Tetapi untuk sampai ke tahap ini, Bapak Ibu, Israel itu harus melalui proses yang panjang. Karena apa? Karena setelah Yesaya 35, kita bisa membaca 36, 37, nanti menjelang berapa, Yesaya keberapa gitu ya. Itu mereka dibuang. Ada memang nas-nas yang dibuat ketika bangsa Israel berada di pembuangan. Untuk mencapai keselamatan yang berasal dari Tuhan, mencapai titik balik itu, bangsa Israel perlu mengalami yang namanya pembuangan. Baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Mereka sama-sama dibuang. Mereka sama-sama mengalami kerasnya hidup di tanah pembuangan, tanah penjajahan, bukan kampung halaman mereka. Bagi orang Israel, kampung halaman itu adalah segalanya. Nah, mereka mengalami sebuah situasi di mana mereka jauh dari lingkungan mereka. Jauh dari asal-usul mereka. Tetapi kalau kita lihat dari bagian ini, inilah yang menyemangati bangsa Israel terhadap janji keselamatan dari Tuhan. Di mana bagian ini adalah yang mereka ingat ketika mereka ada di pembuangan. Akan ada masanya mereka mencapai titik balik. Tetapi membalikan keadaan untuk tetap yakin di dalam firman Tuhan itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Ini juga yang berbicara kepada kita, Bapak Ibu, di malam hari ini. Di mana kita mungkin pada saat ini bisa saja kita merasa bahwa sedikit lagi kita sampai di titik balik itu. Titik balik di mana kita kembali dapat melakukan aktivitas sebagaimana sedia kala. Melakukan segala sesuatu yang hampir 2 tahun ini kita nggak bisa lakukan. Namun Bapak Ibu, untuk mencapai titik balik itu kita masih butuh proses. Tentu kita masih harus terus menjaga apa? Menjaga diri kita. Dengan melakukan protokol kesehatan, dengan melakukan anjuran pemerintah, mendengarkan himbauan. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kayak misalkan kemarin begitu ya, saya share info tentang ibadah boleh dibuka Bapak Ibu, dan saya lupa mencantumkan bahwa yang ikut boleh ibadah onsite adalah cuma 17-60. Di atas itu atau di bawah itu nggak boleh. Nah, ternyata ada respon, apakah sudah boleh lansia Bapak Ibu ikut? Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita sebenarnya udah nggak tahan. Ya. Untuk apa? Kembali melakukan aktivitas sebagaimana yang kita rehatkan selama 2 tahun. Kita udah nggak sabar untuk mencapai titik balik. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita jaga. Jaga apa? Jaga semangat. Semangat untuk apa? Semangat supaya kita tetap melakukan anjuran-anjuran pemerintah. Supaya kita bisa sampai ke titik balik itu. Proses membalikan keadaan bukan sesuatu yang mudah. Dan kita harus bertahan di dalam itu.
Sama seperti bangsa Israel. Kita dengar berita sukacita, tetapi untuk sampai ke tahap itu, mereka harus lewatin pembuangan. Lewatin proses pembuangan, selain mereka terpecah, sekarang mereka terbuang. Pada saatnya nanti mereka kembali, ya, membangun bait Allah. Dan itu pun mereka nggak sampai bangsa merdeka seutuhnya. Nggak seperti dulu. Nah, ini juga ya Bapak Ibu yang berbicara ke kita. Di mana kita pada saat ini diingatkan, walaupun sepertinya kita sudah sampai, sebentar lagi sampai di titik balik itu, di mana kita bisa kembali, seperti sedia kala, tetapi kita tidak boleh lupa untuk senantiasa terus berusaha, terus semangat di dalam proses membalikkan keadaan. Dalam kondisi sekarang kita bisa melakukannya dengan senantiasa terus mengingatkan sanak saudara kita, mengingatkan cucu-cucu kita, anak-anak kita. Untuk apa? Untuk menjaga protokol kesehatan. Mengingatkan mereka yang belum vaksin untuk cepat-cepat cari info vaksin. Mengingatkan mereka untuk terus berdoa, terus ikut kegiatan-kegiatan gereja walaupun online, sekolah minggu online, baktian remaja online, pemuda online, ya Bapak Ibu, dan juga ibadah umum kalau yang belum bisa onsite online lewat linknya. GKI Cicurug mulai menyelenggarakan ibadah onsite memang mulai minggu ini Bapak Ibu. Masih terbatas, belum semuanya diperbolehkan ikut ibadah. Masih ada yang harus ikut secara online. Komisi remaja secara online, pemuda secara online. Sekolah minggu pun juga sama secara online. Nah, tugas kita Bapak Ibu apa? Mengingatkan anak cucu kita untuk mengikuti ibadah-ibadah yang sesuai dengan kategori usia mereka tadi. Gereja sudah melakukan perannya, tinggal kita untuk ikut. Ini menjadi apa? Menjadi upaya kita supaya kita punya pengharapan. Supaya ketika kita sampai di titik balik itu, di mana kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Kita tidak kelupaan, tidak kehilangan identitas kita sebagai seorang Kristen. Yaitu seorang yang dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Marilah melalui perenungan hari ini kita tetap semangat, Bapak Ibu. Tetap terus mengusahakan supaya kita boleh sampai di titik balik. Terus mengusahakan upaya kita untuk apa? Membalikkan keadaan. Lewat diri kita, lewat mengingatkan sesama kita, supaya mereka juga boleh tetap hidup di dalam firman Tuhan, senantiasa bersekutu bersama dengan rekan-rekan, dan tidak kehilangan akan jati diri mereka sebagai seorang Kristen. Seorang yang dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan dimanapun dia berada. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh usai, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita angkat pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk keluarga dari Bapak Fajar Sattadia atau dikenal dengan Mas Dadi, juga Ibu Tina Mama Kesia, Ibu Lina Eko Rahayu, keluarga Bapak Ferry Kalahatu dan OUI, juga Saudara Adesia Haan, renovasi yang kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, Bu, Pak silakan. Sam, Ya, Bu. Tambahkan satu, cucu saya Pak Sam. Oh iya. Sekarang di rumah sakit Melania. Kuning, Kenapa, Bu? Pak. Oh. Kuning. Kuning. Namanya Malam apa, Bu? ini. Saya lupa kemarin. Kenapa? Namanya Bu Kalandra. Panggilannya Arel. Kalandra, panggilannya Arel. Oke, Bu. Kalandra. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Saya Pak. Ibunya Saya Pak Sam. Pak Sam. Ya, Bu Marmi Saya silakan. masih suka pusing-pusing, masih Oh, suka Bu Marmi ini goyang-goyang. ya. Iya.
Darah rendah nih masih. Baik Bu, kiranya Tuhan senantiasa terus memulihkan ya Bu. Baik. Bu Amin. Korin, silakan. Buat itu opung Jambi, Oh, mamanya Pak Pangasian. ibunya Pak Pangasihan ya Bu? Ya. Sekarang lagi sakit katanya. Oke. Kasih Bu Korin. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Untuk persiapan operasi anak ketiga Ibu Susi Tampu Bolon. Yang dioperasi nih siapanya Bu? Ibu Susinya. Oh, Bu Susinya. Sesar, sesar. Oke. Ya. Mantunya Opung Nenggolan. Oh, oke Bu. Ya, Oke. makasih. Siap. Ada lagi Bapak Tambahan Ibu yang Pak lain? Sam, Ya Bu, silakan Bu Lina. Kevin udah jadi bapak nih, baru dapat berita. Baru selesai operasi sesarnya. Wah, selamat. Selamat punya cucu. Wah, ini Cucu udah jadi tambah dua. Bu Lina juga punya cucu. Waduh, luar biasa. Ini ya Bu ya, anak dari Kevin. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Dan juga berdoa Pak Sam untuk kegiatan vaksin. Oh iya, hari Sabtu ya. Vaksin. Iya. Sabtu besok ya? Iya, betul. Iya. Oke, persiapan ibadah onsite juga ya, Bapak Ibu. Iya, Bang. Dan juga tentunya saya Kiai Cicurug di manapun dalam segala aras apapun gitu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kami boleh diingatkan lagi untuk terus mengupayakan ya Bapak, mengupayakan untuk supaya kami boleh tetap aktif menjaga semangat diri kami, menjaga kondisi kami, khususnya di dalam ketika kami berada di dalam proses situasi yang membaik ini ya Bapak di tengah pandemi ini. Kami berdoa ya Bapak supaya biarlah kami tetap diingatkan untuk senantiasa menjaga diri kami, senantiasa mengingatkan orang-orang di sekitar kami untuk mereka supaya boleh menjaga diri dan juga menjaga sesama. Tuhan pakai kami dan mampukan kami untuk melakukan tugas dan panggilan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk situasi di sekitar kami, khususnya GKI Cicurug, di mana akan menyelenggarakan ibadah onsite pada hari Minggu mendatang, dimulai dengan ibadah di tanggal 5 September ini. Biarlah ya Bapak segala persiapan yang telah dilakukan, segala publikasi, boleh mempersekutukan kami dan menyemangati kami untuk berpengharapan di dalam Engkau saja. Engkau juga yang boleh memberkati segenap majelis yang akan melayani. Biarlah semuanya boleh Engkau jaga setiap mereka. Jemaat-jemaat yang nanti akan datang, biar Engkau juga jaga dan siapkan hati mereka. Kami juga berdoa untuk renovasi gedung pelayanan kami ya Bapak, yang mendekati tahap akhir. Biarlah Engkau yang juga terus cukupkan segala kebutuhannya. Engkau yang menyertai para pekerja, Engkau yang juga terus senantiasa memampukan para donatur untuk terus mendukung di dalam dana. Kami juga berdoa untuk panitia ya Bapak yang terus bekerja, biarlah Engkau yang terus mempersatukan hati mereka
Juga untuk kegiatan vaksin pada Sabtu ini, engkau yang juga terus senantiasa sertai, engkau yang juga terus senantiasa berkati tenaga medis yang akan memberikan vaksin, persiapkan mereka juga setiap para calon penerima, engkau yang siapkan mereka. Juga untuk pelayanan GKI Cicurug dalam segala aras, engkau juga boleh berkati. Baik untuk komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, komisi maupun kelompok kerja manapun ya Bapak, di dalam gereja ini Kau berkati semua pelayanan mereka, pelayanan online maupun pelayanan masif. Pada saat ini juga kami mengingat saudara-saudara kami ya Bapak, yang di dalam kelemahan tubuh atau di dalam masa pemulihan. Kami mau mengingat keluarga dari Mas Dandi, proses pemulihan juga Ibu Tina, Ibu Lina Eko Rahayu, keluarga Bapak Ferry Kalahatu, juga OUI ya Bapak, Saudara Adesia Haan, untuk Ibu Susi Tambubolon dalam persiapan operasi sesarnya, untuk anak Kalandra ya Bapak, cucu dari Ibu Bratawiwari, Ibu Marmi di dalam pemulihannya, Ibu dari Bapak Pangasihan ya Bapak, biarlah, dan juga rekan-rekan kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Engkau yang boleh memulihkan mereka, menyertai mereka, memampukan mereka untuk boleh melihat rencana indah-Mu di balik segala situasi ini. Biarlah juga ya Bapa, mereka boleh hidup di dalam pemeliharaan-Mu, Engkau yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Segala tindakan medis boleh Engkau jadikan sebagai alat untuk memulihkan dan membaikkan kondisi mereka. Kami juga bersyukur pada kesempatan ini ya Bapak, di mana Engkau boleh bantu prosesnya dari persalinan dari Bapak Kevin dan Ibu Nila. Nah, anak pertama boleh lahir ya Bapak. Biarlah Engkau berkati tumbuh kembangnya, Engkau yang juga terus senantiasa pakai kedua orang tua untuk menjadi alat berkat-Mu, dan biarlah anak ini boleh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara, terlebih lagi terhadap Engkau. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami sempurnakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan malam hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari pelengkap hidup jemaat PKJ nomor 285 berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. Dan hidup menerpamu, dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu adalah penuh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun beranjak, kasih dan setia Tuhan yang melindungi tetap teguh. Baik Bapak Ibu, demikianlah PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk minggu depan kita ada PRT lagi, dan juga Bapak Ibu pengumuman yang pertama adalah ibadah minggu yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Cicurug
kita akan ibadah sekali, ya, baik yang onsite maupun yang online. Yang online akan secara streaming. Kalau dulu kita pakai Facebook dan YouTube, untuk yang kali ini kita akan memakai YouTube saja linknya ibadah umumnya. Supaya apa? Supaya lebih stabil, Bapak Ibu. Karena setelah kami review, ternyata yang Facebook kurang oke. Akhirnya kita teruskan memakai yang channel YouTube GKI Cicurug, Bapak Ibu. Nah, itu ibadahnya tiap jam 7 pagi. Dan juga untuk ibadah anak, sekolah minggu tetap jam 8 lewat YouTube Komisi Anak. Lalu juga untuk remaja lewat Google Meet setiap jam 9. Untuk pemuda setiap minggu keempat atau akhir bulan, sampai akhir bulan di suatu bulan, itu juga secara online. Gitu. Mungkin bisa diingatkan Bapak Ibu ke anak cucunya, untuk yang ibadah onsite atau di gereja, yang diperbolehkan hadir adalah mereka yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun. Untuk hari Sabtu jangan lupa ada vaksin bagi yang sudah mendaftar, ya, khususnya mengingatkan supaya sebelum vaksin makan dulu, Bapak Ibu, ya. Juga untuk informasi vaksin, barangkali ada yang nggak dokter atau bagaimana, silakan cari di puskesmas terdekat, Bapak Ibu, karena saya lihat ini banyak sekali puskesmas yang mengadakan kegiatan vaksinasi, gitu ya. Jadi cari info, Bapak Ibu. Juga progres renovasi gedung pelayanan saat ini sudah hampir selesai. Kemarin sudah diselesaikan untuk pengecorannya. Pokoknya kalau Bapak Ibu main ke sini udah mantep lah, gitu ya. Nanti bisa buat senam, bisa buat kegiatan apa aja di situ bisa ada lah. Itu saja Bapak Ibu kalau dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pengumuman, dipersilakan. Oh, satu lagi. Jangan lupa yang anak-anak remaja Bapak Ibu, ada dulu namanya Kopdar, sekarang namanya WeTalk, gitu ya. Linknya sudah dibuka, saya sudah share juga di di grup keluarga. Mohon diingatkan ke anak-anaknya yang remaja ya Bapak Ibu, karena kita hari ini akan membahas soal isu distrust dan trust, kepercayaan dan tidak percaya, gitu ya. Sumbernya juga kita dapat yang bagus, ya. Mohon diingatkan ke anak-anak atau cucu-cucunya yang remaja, ya. Bisa di-share link. Itu aja, barangkali Bapak Ibu ada pengumuman yang lain, dipersilakan. Kade dulu. Yang pelantikan itu kapan, Pak? Katanya di webinarin yang klasis. Pelantikan pengurus klasis, Bu? Iya. Oh, nanti coba saya ini katanya ya, ke mana namanya? Katanya tiap kalau kita ada maksudnya di kita ada webinar, maksudnya webinar atau apa yang streaming di gereja ada. Jadi masing-masing gereja katanya. Coba nanti dikoordinasikan dulu ya Bu ya. Oke. Untuk KD juga jangan lupa ada Cici Suci ya Bu. Ya. Oh iya, Cici Suci tanggal 29. Ya, Cici Suci tanggal 19. 26. Cici Suci tanggal 19. Tanggal 26 maaf Bu. 26 Juni, 26 September. September. Ya enggak, coba tunggu aku lihat. 23 Ibu. Maaf. 23 atau 26 ayo. 23 September hari Kamis. Hari Kamis Kamis 4. Minggu keempat. Ya, bukannya 30 Bu. Bukannya 30. Enggak. 23 ya? Iya. Tanggal 23 hari Kamis. Kamis keempat. Ya. Jam 7. Saya berharap semua komisi dewasa hari Sabtu siang habis Ibu Retno acara itu jam 1 lah. Atau jam berapa Bu? Kita kumpul semua. Karena kita kan akan Pak Sam kan pengkhotbahnya juga.
untuk detailnya nanti mungkin bisa dirapatkan di grup KD ya Bu ya. Iya. Detail-detailnya. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu untuk pengumuman? Udah, kalau udah saya numpang ya lansia. Ya, silakan Ibu Marmi, monggo. Numpang kemana Bu? Numpang ngomong. Silakan Bu Marmi, monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Makasih Pak Sam. Ini suaranya bagus banget nih, nggak hilang-hilang. Kemarin waktu lansia kan hilang-hilang, jadi nggak ada pengumuman. Untuk ini tanggal 29 September, lansia akan ada kebaktian menyambut kedatangan pengurus Lasis tanggal 29 September jam 9 pagi. Jadi kami mohon untuk semuanya, apalagi lansia, supaya ikut hadir di dalam kebaktian online seperti ini gitu. Hanya waktunya jam 9. Terima kasih. Online ya Bu ya? 9 pagi ya Bu, bukan ya, 9 pagi, malam. jam 9 pagi, bukan malam. Oke. Konsumsi masing-masing ya. Curang. Ini online, soalnya kalau online Bu konsumsinya cuma gambar. Ya nanti gampang lah dikirim ya gambarnya doang. Mau apa pesan dari sekarang. Cuma itu ya Pak, terima kasih. Oke, seragamnya sama-sama. Seragam yang itu nanti difotoin sama saya seragamnya. Siap. Terus ada yang katanya mau ngisi pujian itu loh Pak Sam. Oh, yang isi pujian itu merekam ya Bu? Nggak salah. Lansia yang punya talentanya merdu-merdu itu loh, ikut nyanyi. Kalau saya daftar suara 2,5 ya Pak. Habis 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, ya 2,5 itu loh. Saya suara Mana tuh apa ya? Coba dulu Bu, suara 2,5. Ya nggak tahu lah Bu, pokoknya di antara we lah gitu. Pokoknya Saya, dia kalau Ibu 2,5, saya suara berapa ya? 3,5. Sama Pak, sama. Nah, suara aja deh saya. Udah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumarni. Ada lagi yang lain Bapak Selamat Ibu? malam semuanya. Selamat Baik, kalau malam, sudah Bu. tidak ada lagi pengumuman, Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Kiranya Tuhan senantiasa Terima memberkati. kasih Pak Sam untuk firman-Nya. Sampai bertemu minggu depan, Bapak Ibu. Tuhan berkati. Sehat selalu. Selamat malam teman-teman. Sehat, Sampai sehat. ketemu. Selamat malam. Bu Bas, mudah-mudahan cucunya cepat sembuh ya Bu. Iya, terima kasih Bu Marmi. Ya. Doa Pak Ferry juga semoga sehat ya Ya, Bu. amin, amin Bu. Tetap semangat. Iya. Iya, Bu terima Lina, kasih. selamat nyanyi. Bu Lina. Iya. Bu Lina cowok apa cewek si Kevin? Cewek kayaknya nih. Oh, cewek.